Halo para pecinta film, berikut akan kita saksikan rangkuman film Enter the Fat Dragon yang dibintangi oleh Donnie Yen. Filmnya kece dan menghibur, ayo kita saksikan. Inilah Clue, seorang artis yang sedang melakukan syuting film. Dan inilah Fallon Zhu, yang akan kita sebut Zhu, pemeran utama kita. Dan ini adalah Komandan, teman Zhu, yang sedang melakukan pengintaian. Komandan kena razia oleh Polantas, tapi Komandan memperlihatkan kartu keanggotaannya, dan sang Polantas pun pergi sambil mengumpat. Sebelumnya kita melihat beberapa orang mencurigakan, rupanya mereka adalah kawanan perampok yang akan merampok bank. Let's go, kita mulai ketegangannya. Para penjahat ini masuk ke bank, untuk merampok uang. Aksi mereka dapat digagalkan. Siapa yang menggagalkan? Tentunya Zhu yang kebetulan sedang antri di bank, sampai para penjahat itu kabur. Para penjahat kabur menggunakan mobil Komandan, karena sebelumnya mobil mereka diderek karena parkir sembarang, sementara Komandan menjadi tahanan penjahat. Zhu yang merupakan seorang polisi mengejar, sampai dia bisa naik ke atap mobil. Zhu ditembaki, tetapi dia masih selamat, dan bisa masuk ke kabin mobil lewat pintu belakang. Selanjutnya terjadi duel 1 lawan 4, sementara sang komandan hanya menyaksikan ketakutan. Dua motor polisi yang mengejar terjatuh akibat disenggol mobil, sementara komandan terlempar keluar di atas pintu mobil, akibat ketendang oleh Zhu, dan infonya dia masih selamat. Duel makin seru, saling lempar, saling pukul, saling banting, sampai 3 orang penjahat terlempar keluar dari mobil. Zhu tinggal melawan 1 orang musuh di kabin. Saat terjadi duel muncullah media yang kurang kerjaan, meliput pertarungan dan menyiarkan di kanal TV-nya secara langsung. Kemudian malah muncul lagi media yang lain yang meliput. Duel tetap berlanjut, sampai penjahat takluk di tangan Zhu. Sementara peliputan gak berlangsung lama, karena mobilnya bertabrakan. Penjahat dapat diatasi, tapi sayang persneleng mobil patah. Zhu coba menyelamatkan mobil, sayang mobil menerobos perkantoran, dan hampir menabrak atasannya Zhu. Sang atasan memberi kode peringatan. Selepas kejadian Zhu bertengkar dengan Clue, ternyata mereka berpacaran. Clue komplain, karena Zhu tidak memperhatikannya, rencananya mereka akan menikah. Pertengkaran hebat terjadi, sampai secara tidak sengaja Clue jatuh dan cedera, sampai dibawa ke rumah sakit. Kejadian nahas menimpa lagi Zhu. Setelah kejadian perampokan, dia malah diturunkan tugasnya menjadi bagian barang bukti. Sementara komandan naik pangkat, Zhu keluar dari kantor awalnya, tetapi ada yang aneh, teman-temannya malah seperti kesenangan. Kejadian sial menimpa lagi Zhu. Saat berolahraga dengan komandan, dia terjatuh dari sepeda, mengakibatkan kakinya cedera beberapa lama.
Su sepertinya frustasi di demosi, juga pacar yang pergi. Pelampiasan Su sekarang lebih senang menonton televisi dan lebih banyak makan, dan ngemil. Kebiasaannya tak berubah, mungkin karena suntuk, bobot Su pun bertambah. Sekarang Su menjadi seorang Su Tambun. Di lain sisi, sekelompok geng sedang mengadakan pesta. Selain pesta sepertinya mereka sedang merencanakan sesuatu. Dan inilah ketua gengnya, kita panggil Yakuza. Kembali ke Zu, dia mendapat tugas baru untuk mengawal seseorang diantar ke Tokyo menggunakan pesawat. Zu tidak dapat menolak dan terpaksa melaksanakannya. Saat di pesawat tidak sengaja Zu bertemu dengan Clue. Clue sangat kaget melihat badan Zu yang gemukan. Akhirnya mereka kangen-kangenan, karena lama tak jumpa, dan rupanya Clue bersama Yakuza. Dia diundang khusus oleh Yakuza untuk suatu acara di Tokyo. Sesampainya di Tokyo, Zu dijemput oleh seorang Jepang dan seorang penerjemah. Mereka naik mobil untuk dibawa ke arah tujuan. Sayang di perjalanan si orang yang dikawal minta ke toilet, tetapi di toilet dia hampir dibunuh. Dia selamat, melarikan diri dengan lupa tidak pakai celana. Zu coba mengejar orang yang dikawal tapi sayang orang yang dikawal Zu melarikan diri dengan naik ke mobil. Atas kejadian tersebut Zu segera melapor ke komandan, dan juga menjamin komandan dia akan menemukan kembali orang tersebut. Komandan menyampaikan akan memberikan bantuan berupa mengirim orang. Dan inilah Thor teman petualangan Zu selanjutnya. Di lain pihak rupanya orang Jepang yang menjemput Zu bersekongkol dengan Yakuza. Dia melapor ke Yakuza orang yang dikawal Zu sudah ada di bawahnya. Sementara Zu dibawa ke rumah Thor untuk menjadi tempatnya menginap dan menyiapkan langkah selanjutnya. Di sisi lain, sebuah kedai makan sedang ramai dikunjungi orang. Beberapa saat kemudian muncul beberapa orang gangster yang masuk. Ternyata mereka menagih utang ke pemilik kedai tersebut secara paksa. Pemilik kedai menyampaikan dia belum bisa bayar hutang. Pimpinan gangster mengamuk, merusak barang-barang, dan beruntung ada Thor, dia coba meredam. Kemudian muncul juga anak pemilik kedai. Dia menabrak pimpinan gangster dengan sepedanya. Keributan makin menjadi. Dan tak berhenti di situ datanglah Zu yang coba membantu. Duel sengit terjadi. Sampai datanglah polisi, keributan pun berhenti. Sementara cerita lainnya, Yakuza rupanya sudah membawa orang yang dikawal Zu. Dia sedang menginterogasi. Untuk diketahui bahwa rupanya yang dikawal Zu adalah seorang fotografer, yang ketika sedang melakukan pemotretan tidak sengaja merekam kegiatan penyelundupan narkoba oleh geng Yakuza. Yakuza menginterogasi di mana sang fotografer menyimpan video rekaman tersebut. Mereka ketakutan video tersebut menjadi barang bukti, tapi sayang sang fotografer tidak mengakuinya, dan terakhir dia disiksa sampai meninggal.
Sementara Su, Thor, dan pemilik kedai sedang berdiskusi terkait kronologis perusakan kedai. Di lain waktu Thor juga sedang curhat ke Su bahwa sebenarnya dia menyukai pemilik kedai dan sering membantunya, tetapi seolah bertepuk sebelah tangan. Keesokan harinya Su mendapat info kalau sang fotografer sudah ditemukan, tetapi sayang sudah meninggal. Adapun laporan akibat overdosis, Su merasa curiga sampai terjadi perdebatan, sampai dia malah diusir sama orang Jepang. Su yang penasaran dengan kasus pembunuhan fotografer berusaha mencari tahu apa penyebabnya dan dia bersama Thor mendatangi rumah si fotografer. Akhirnya menemukan suatu barang mencurigakan di atas kasur, dia membawanya, tapi sial menimpa Thor, dia malah diserang seekor anjing. Su telah memeriksa barang yang didapat dari rumah fotografer, yaitu berupa HP, sayang videonya rusak dan Su meminta anak pemilik kedai memperbaikinya. Su merasa curiga dengan kegiatan Yakuza, lalu bersama Thor mendatangi tempat usaha Yakuza, dan kebetulan di situ sedang ada acara yang akan diisi oleh Clue. Fokus ke tujuan Su dan Thor memasuki tempat usaha Yakuza, tapi Thor malah mencuri ikan, dan memakan daging ikan mentah, tapi dia merasa heran setelah makan ikan dia merasa mabuk. Kelakuan Thor kepergok geng Yakuza, lalu terjadi keributan dan duel, beruntung Su datang ke situ, saling kejar pun terjadi. Dan endingnya kendaraan Thor menyeruduk kerumunan kegiatan Yakuza. Terjadi keributan antara Su dan Yakuza, tetapi Clue menghalangi Su. Dia meminta Su dan Thor pergi karena saat ini dia dibayar Yakuza untuk menghibur di acara tersebut. Setelah kejadian tersebut Su diminta kembali ke Hong Kong, tapi Su menolak dan berusaha ingin membongkar bisnis Yakuza. Selanjutnya terjadi pertengkaran antara Thor dan pemilik kedai. Su yang merasa iba menasehati mereka agar memperbaiki hubungan. Selanjutnya terjadi pertengkaran antara Thor dan pemilik kedai. Su yang merasa iba menasehati mereka agar memperbaiki hubungan. Mereka lalu masuk kafe Jepang, minum bersama sampai mabuk.
Di lain waktu Zhu ditelepon komandan supaya dia segera balik ke Hong Kong, tapi Zhu tetap menolak. Sementara Yakuza mendatangi bokapnya, dia meminta bokapnya supaya menandatangani surat pernyataan bahwa kepimpinan Yakuza diwariskan kepadanya. Sayang bokapnya menolak, Yakuza mengancam, pengawal bokap memperingatkan dan menyerang Yakuza, namun pengawal kalah dan terbunuh, takut yang kecewa kalap, dan membunuh bokap. Saat Yakuza sedang menikmati pembunuhan, datang Clue yang tidak sengaja memergoki Yakuza. Yakuza mengejar Clue karena dia tidak ingin ada saksi, dan Clue akhirnya ditahan Yakuza karena kalah kemampuan. Lainnya, anak pemilik kedai telah berhasil memperbaiki video HP, dan melaporkan ke Thor. Ternyata isinya video di mana geng Yakuza sedang memasukkan narkoba ke dalam perut ikan untuk diselundupkan. Sayang keberadaan handphone tersebut diketahui oleh geng Yakuza, mereka merebutnya. Untung pemilik kedai mampu membantu merebut, lalu terjadi kejar-kejaran dengan geng Yakuza, sampai datanglah Zhu membantu, terjadi perkelahian dengan geng Yakuza. Kemudian datanglah si orang Jepang membawa polisi membubarkan keributan, lalu si Jepang meminta Zhu segera keluar dari Jepang. Dan kemudian kejadian selanjutnya justru terjadi pertengkaran karena Zhu menolak. Sementara Yakuza yang mengetahui kalau Clue bekas pacar Zhu, dan dia merasa dipusingkan dengan kelakuan Zhu yang memiliki bukti bisnis narkobanya, dia menelpon Zhu bahwa Clue telah ditawannya, dan Zhu supaya mendatangi Yakuza. Zhu mendatangi Yakuza, dan rupanya dia disambut dengan pukulan. Juga geng Yakuza yang sudah siap menghabisi Zhu. Terjadi pertarungan antara Zhu dengan Yakuza dan juga dengan anak buahnya. Too big. Yes, too big. I don't know why you do this to me. I'm just... Hoi! Hoi! Zhu akhirnya berhadapan langsung dengan Yakuza, terjadi duel seru antara keduanya, saling pukul, saling tendang, saling jambak, saling apalagi ya, pokoknya seru. Sementara Clue terus menyemangati Zhu, kadang dia membantu Zhu saat Zhu keteter. Rupanya komandan juga datang menggunakan helikopter yang dipiloti penerjemah, dia juga menyemangati Zhu. Pertarungan terus berlanjut antara Zhu dan Yakuza, belum ada yang kalah.
Namun pertarungan tersebut beberapa saat terganggu, akibat helikopter yang ditumpangi komandan hampir saja jatuh menimpa Zu dan Yakuza, beruntung masih bisa dikendalikan. Pertarungan makin seru, Flu menjadi tim Hore yang menyemangati Zu. Walaupun badan Zu gemuk, keahlian bela dirinya tetap tak terkalahkan, akhirnya Yakuza terkapar. Endingnya tentu bisa ditebak, Zu dan kru berbahagia bersama, dan itulah rangkuman film Enter the Pet Dragon. Intinya gemuk tak berarti menghalangi kelincahan, juga cewek idaman tetap mendambakannya. Sampai ketemu di rangkuman film lainnya.